Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi seputar jenis-jenis laporan keuangan yang ada dalam suatu bisnis. Setidaknya ada 4 jenis laporan keuangan utama yang ada dalam suatu bisnis. Yang pertama, terkait dengan laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca keuangan. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari jenis-jenis laporan keuangan yang ada dalam suatu bisnis. Yang pertama, kita akan bahas terkait laporan laba rugi suatu bisnis. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis atau usaha dalam satu periode akuntansi. Umumnya, satu periode akuntansi ini yaitu selama 1 tahun dan dimulai dari 1 Januari berakhir di 31 Desember. Laporan laba rugi ini akan memuat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban dalam suatu bisnis atau perusahaan. Sehingga dengan demikian maka akan diketahui besaran laba atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu bisnis di dalam suatu periode. Berdasarkan definisi dari laporan laba rugi, kita akan mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang pertama jelas bahwa unsur pertama yang ada di dalam laporan laba rugi yaitu terkait dengan unsur pendapatan. Unsur pendapatan ini yaitu diperoleh dari core utama bisnis yang dijalankan. Setidaknya kita sudah mengetahui bahwa ada 3 jenis usaha yang dikenal dalam akuntansi, yaitu jenis usaha jasa, jenis usaha perdagangan, dan jenis usaha manufaktur. Untuk 3 jenis usaha ini, kita akan mengetahui unsur pendapatan yang ada di dalam ketiga jenis usaha ini. Sehingga berikutnya kita akan mengetahui unsur terkait dengan beban. Beban yang ada di dalam laporan laba rugi ini yaitu beban yang terkait dengan pengorbanan ekonomis untuk menghasilkan pendapatan di dalam satu periode. Seperti halnya yang telah disampaikan dalam prinsip akuntansi, yaitu prinsip tentang mempertemukan pendapatan dan biaya, sehingga akan diketahui besaran laba atau rugi dalam suatu periodenya. Unsur yang ketiga yaitu unsur keuntungan atau profit dalam suatu bisnis. Profit ini merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan biaya yang ada dalam suatu periode akuntansi. Sementara unsur yang keempat yaitu unsur kerugian atau loss. Unsur kerugian ini yaitu selisih kurang antara pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan dalam suatu periode. Sehingga dari keempat unsur yang ada dalam laporan laba rugi ini, maka kita dapat menyajikan atau dapat sekaligus menilai kinerja dari suatu bisnis di dalam menghasilkan keuntungan. Istilah-istilah apa saja yang ada di dalam laporan laba rugi? Yang pertama, saya akan menyampaikan istilah tentang laba kotor usaha atau sering disebut juga dengan gross profit. Gross profit ini merupakan selisih antara total pendapatan bersih atau total penjualan bersih setelah dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Itulah yang disebut dengan laba kotor usaha atau gross profit. Yang kedua, yaitu istilah yang ada di dalam laba rugi, laba operasional atau net operating income. Laba operasional ini diperoleh
dari hasil atau selisih dari laba kotor yang diperoleh suatu bisnis setelah dikurangi dengan beban operasional yang ada dalam satu periode. Yang ketiga, yaitu istilah laba sebelum pajak, bunga, penyusutan, dan amortisasi, atau sering disebut juga dengan EBITDA. Yang keempat, yaitu istilah laba sebelum pajak dan bunga, atau dikenal dengan istilah earning before interest and tax. Yang kelima, istilah laba bersih sebelum pajak, atau disebut juga dengan earning before tax. Dan yang keenam, yaitu istilah laba setelah pajak, atau disebut juga dengan earning after tax atau net operating after tax. Setelah kita mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam laba rugi, maka akan membantu kita di dalam menilai kinerja baik secara analisis vertikal maupun analisis horizontal. Untuk analisis vertikal ini, kita akan dapat membandingkan setiap unsur yang ada di dalam laporan laba rugi dibandingkan dengan total pendapatan yang ada dalam satu periode. Sementara dengan analisis horizontal, maka kita akan bisa membandingkan setiap unsur atau pos yang ada di dalam laporan laba rugi dengan unsur-unsur yang ada dalam laba rugi di periode sebelumnya. Bagaimana cara menyajikan laporan laba rugi dari suatu bisnis? Setidaknya ada 8 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyajikan laporan laba rugi ini. Yang pertama, yaitu lakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan ke dalam suatu buku jurnal. Yang kedua, lakukan klasifikasi transaksi keuangan yang sudah ada tercatat di dalam buku jurnal, khususnya yang berhubungan dengan akun pendapatan, harga pokok, dan beban operasional ke dalam buku besar. Yang ketiga, buat kertas kerja keuangan yang berisi tentang ringkasan saldo akun buku besar, atau sering disebut juga dengan neraca saldo atau trial balance. Yang keempat, periksa lagi terkait transaksi keuangan yang perlu dilakukan penyesuaian di akhir periode. Yang kelima, lakukan pencatatan jurnal penyesuaian terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan biaya dibayar di muka, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, beban penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Yang keenam, buat saldo trial balance setelah dilakukan penyesuaian. Yang ketujuh, lakukan pencatatan jurnal penutup untuk akun pendapatan, beban, dan price jika ada. Dan yang kedelapan, menyajikan laporan laba rugi dari angka-angka yang terdapat dalam kertas kerja keuangan yang berhubungan dengan akun pendapatan dan beban, baik dengan menggunakan cara single step maupun dengan cara multiple step.